Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Hari ini kita mau melanjutkan praktikum sistem kontrol ya, sistem kontrol yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kalian juga sudah mendapat sepintas materi yang akan kita praktekkan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang microcontroller ya, yang sekarang kita pakai ini nanti dengan menggunakan Arduino Uno ya. Jadi sebelumnya kalian sudah tahu Arduino Uno? Apa udah pernah megang? Belum pernah. Jadi ini saya sepintas akan apa sih? Kenapa sih kita belajar ini nih? Belajar microcontroller Arduino Uno itu kenapa? Kalau kalian searching di berita-berita atau di Google ya, kalian banyak menemukan alat-alat otomasi ya, atau alat-alat pembacaan sensor dan sebagainya yang nanti dihubungkan dengan bidang kita, keteknikan pertanian. Ini saya pernah searching juga, ada siapa ini? Ada dosen Unhas ya, dia membuat smart greenhouse. Jadi smart greenhouse-nya unik, dia berbentuk lingkaran nih. Kenapa? Jadi dia nanti lingkaran ini akan berputar jika misalnya tumbuhan di bawah ini dia memerlukan cahaya. Dia akan pindah ke atas dan sebagainya seperti itu. Itu menggunakan ini, alat sekecil ini ya. Terus ada lagi nih, ini apa ini? Nah ini anak SMK malah, anak SMK sudah berkembang sejauh ini. Jadi dia menciptakan apa ini? Penanam benih otomatis gitu loh. Jadi ini hanya prototipe, jadi dia jalan dengan sendirinya memasukkan benih sesuai dengan jarak dan jumlah benih yang telah diatur. Kan menarik ya untuk dikembangkan. Terus ada lagi ini nih, siswa SMK di Wonogiri buat orang-orang sawah berbasis SMS. Jadi seolah-olah orang-orangannya itu orang beneran gitu. Nah ini dulu ya menteri yang pertanian yang kemarin mengharapkan sebenarnya teknologi otomasi seperti ini nih masuk ke dunia pertanian gitu. Jadi apa-apa seharusnya sudah bisa dikontrol. Nah, salah satunya tuh ini ya. Jadi Arduino itu ya. Jadi tidak hanya Arduino Uno, macam-macam. Mungkin kalian pernah dengar Arduino Nano dan sebagainya. Jadi nanti yang membedakan tuh dia microchipnya itu yang membedakannya. Tapi yang banyak digunakan ini. Nanti ada lagi yang lebih kecil, itu Arduino Nano itu lebih kecil itu. Jadi lebih ringkas, tapi nanti pin-pinnya ini nih lebih dikit dia. Jadi yang paling banyak digunakan tuh Arduino Uno R3 biasanya orang-orang. Nah di Arduino ini ya, kalian megang masing-masing Arduino, coba dilihat Arduino-nya. Masing-masing Arduino Uno ini di situ kalian bisa lihat ya, ada 1, 0, 1, 2, 3 sampai 13, terus GND ya. Itu merupakan pin digital itu. Jadi pin digital 0 sampai 13. Jadi ada 13 inputan digital. Terus ada di atasnya GND ya, ada ya GND. GND itu ground. Maksudnya jadi kalau negatif nanti kita tancapkan ke groundnya. Terus di sebelahnya itu ada A0, A1 sampai A5. Berarti inputan analog di output analog di Arduino Uno ini ada 6 dari 0 sampai A5 ya. Terus ada juga VIN itu untuk voltasenya, terus ada ground sama kayak ground tadi, terus ada juga voltase yang 3,3. Pelaksanaan praktikum Arduino Uno ini kita membutuhkan ini, sebenarnya nggak usah, ini juga nggak apa-apa, tapi ini lebih enak. Ini namanya apa? Ini namanya project board ya. Pernah tahu aliran arus dari project board? Jadi kalau yang ini dia kemana ini? Yang tengah ini. Jadi ini sama dengan ini ya, yang ini. Kalau yang ini dia larinya ke sampingnya. Jadi yang atas ini ya ke sini semua, ini ke sini semua, yang tengah dari sini ke sini, ini ke sini lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk simulasi yang hari ini ya, kita akan membuat LED berkedip. Itu biasanya orang-orang pertama kali untuk belajar Arduino biasanya belajar untuk bagaimana menjalankan LED berkedip. Untuk materi hari ini kita akan memperagakan bagaimana cara membuat LED berkedip dengan menggunakan Arduino Uno ya. Jadi nanti bahan-bahan yang kita perlukan, yang pertama ada Arduino Uno ya beserta dengan USB-nya ya. Terus ada project board, sudah ada masing-masing project board kan. Lalu kita membutuhkan kabel jumper untuk menghubungkan Arduino Uno dengan
LED dan resisornya. Nanti kita butuh LED tentu, butuh resistor, dan nanti kita membutuhkan perangkat laptop ya untuk memasukkan codingan programnya ya. Jadi untuk LED berkedip, bentar, ini ya, ada project port, ada kabel jumper ya, softwarenya. Nah, software ini kita bisa dijalankan dengan menggunakan laptop. Ada juga yang menggunakan handphone ya, Pak Hendro ya, pernah nyoba ya. Pak Hendro juga pernah mengupload codingan Arduino itu lewat handphone. Jadi nanti pakai OTG gitu nguploadnya ya. Nah ini ya untuk LED blinking LED ya bahasa Inggrisnya, atau LED berkedip. Kita cuma membutuhkan komponen ini aja. Ada LED, resistor, Arduino, project board. Udah cukup. Nah, di LED itu kan ada anoda katoda ya, ada positif negatif ya. Nanti yang positif itu kita hubungkan dengan resistor ya. Resistor baru kita hubungkan dengan ini skemanya nih. Yang positif ya kita hubungkan dengan resistor, baru kita hubungkan ke lubang di sini, lubang yang digital. Terserah mau nomor berapa aja sebenarnya. Tapi kalau di contoh ini nomor berapa itu? Nomor 4 dia. Untuk yang negatif, yang kaki negatif satunya kita hubungkan ke ground. Mau ground mana aja terserah, mau ground yang di sini sama aja itu. Yang penting ground ya. Jadi rangkaiannya hanya seperti itu. Nanti kalian mencoba membuat begini ya. Nah ini sekarang kita membuat codingannya. Codingannya itu sangat sederhana. Mungkin kalau orang yang belum pernah memegang tentang codingan Arduino terlihat sulit, tapi kalau sudah pernah menjalankan, kalian pasti paham logikanya itu. Di sini, jadi ketika kita start. Nih saya demonstrasikan aja. Kita start ini. Jadi kalian bisa download nanti ya software Arduino-nya untuk membuat codingan dari Arduino-nya. Jadi tampilan awal startnya ini seperti ini. Ini merupakan contoh tampilan awal ketika kita buka software Arduino. Jadi ada namanya void setup dan void loop. Apa bedanya kira-kira? Dari bahasa aja udah kelihatan ya. Void loop itu berarti apa? Perintah yang dilakukan berulang-ulang. Jadi jika kita perintah hidup mati, nah itu ketika kita perintah, misalnya kita memberi perintah hidup terus mati. Setelah mati dia akan pindah ke atas lagi, hidup lagi, mati lagi, terus berulang terus. Jadi tidak ada berhentinya, namanya loop ya. Kalau void setup nanti kita untuk memasukkan pin-pin mana aja yang kita pakai. Jadi seperti ini, kita lihat codingannya. Nah ini kode programnya. Void setup kita isi dengan tulisan pin mode 4 output. Maksudnya apa? Kita kan tadi memasukkan kaki positifnya itu di 4 ya. Nah, kaki 4 ini kita jadikan output gitu maksudnya. Pin mode. Terus ingat ya, untuk mengetikkan kode Arduino ini sangat penting besar huruf sama huruf kecil itu menentukan. Jadi namanya program kan sensitif terhadap terhadap huruf dan angka misalnya. Jadi kalau kalian ini misalnya M-nya kecil gitu, nanti ketika kalian mengupload program itu akan tulisan error gitu. Jadi harus sama persis. Pin mode 4 output. Jadi maksudnya kaki yang kita masukkan di 4 menjadi output. Nah, sekarang kita pindah ke void loop. Nah, ini perintah yang berulang-ulang tuh ada di sini. Di sini yang pertama kita nulis digital write, ingat W-nya besar, 4 high. High itu artinya apa berarti? High berarti nyala. Kita memberi tegangan ke yang digital write 4 di pin 4 itu ya. Terus di sini kalau untuk di codingan yang ada diawali dengan ini garis miring 2 kali, itu tidak dibaca dengan program, itu hanya keterangan saja. Jadi ini mau dihapus pun tidak apa. Tapi ini untuk karena kita pembelajaran kita kasih keterangan. Digital write itu fungsinya ini menyalakan pin 4 high sama dengan memberikan tegangan pada pin 4 gitu. Kita nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa. Pokoknya setiap kata yang diawali dengan garis miring 2 kali ini itu merupakan keterangan, bukan tidak mungkin dibaca dengan program. Lalu di sini ada program delay dalam kurung 1000. Itu artinya apa? Dia akan menahan, kan ini sudah memerintahkan nyala ya. Terus ada delay, berarti dia memerintahkan lampu itu nyala selama 1 detik kalau 1000. Jadi satuannya dia milisecond ya. Jadi kalau 1000 jadi 1 detik.
Setelah verifikasi benar, maka dilakukan penguploadan pada Arduino Uno. Bisa dilihat lampu menyala dengan 1 detik dan mati 1 detik sesuai dengan codingan yang telah dibuat. Oke, untuk acara hari ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan ataupun pengembangan lebih lanjut, kalian bisa diskusi dengan saya, bisa menemui saya. Saya harap nanti dengan adanya praktikum ini bisa memberikan gambar kalian untuk menjadikan tugas akhir kalian. Misalnya ada yang tertarik untuk dalam bidang sistem kontrol ya, nanti bisa diskusi dengan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.